Saya sebagai pastor dan biarawan OSC, Ordo Salib Suci, mempunyai kekasan dalam karya pelayanan penggembalaan kami yang tidak pernah memisahkan antara hidup berpastoral di luar dengan hidup bersama kami di dalam sebagai komunitas para saudara Salib Suci. Mungkin sama dengan tarekat atau ordo-ordo lain, kami para biarawan OSC juga terikat dengan dinamika hidup bersama yang akan menjadi jiwa pusat dari hidup berpastoral kami keluar. Corak hidup seperti ini tertera jelas dalam surat SK pelutusan dari pimpinan Ordo yang selalu menyebut karya pelayanan kami yang pertama dan terutama adalah membangun hidup bersama di komunitas. Baru setelah itu, di bawahnya karya-karya pelayanan kami yang lain, seperti berkarya di paroki, di yayasan, kategorial, dan lain sebagainya. Corak hidup bersama dalam komunitas ini secara konkret terwujud dalam rutinitas doa ofisi bersama, makan bersama, dan kalau memungkinkan melakukan rekreasi bersama sebagai cara kami healing sambil saling berbagi cerita, saling belajar, terutama untuk memulihkan kembali tenaga kami yang mungkin habis setelah seharian sibuk dengan pelayanan pastoral. Cara hidup seperti inilah yang juga kurang lebih kita dengar dalam Injil Markus tadi, ketika Yesus mengajak kembali para rasul untuk berkumpul, beristirahat sejenak, mengalami persatuan dengannya secara pribadi di dalam komunitas. Dikatakan tadi bahwa setelah para murid diutus untuk mewartakan Injil, mereka berkumpul dan memberitakan kepada Yesus apa yang sudah mereka kerjakan dan ajarkan. Tentu ini semua sudah merampas tenaga mereka sampai dikatakan tadi makan pun mereka tidak sempat. Dan waktu seperti ini memang Tuhan sediakan agar para murid bisa merecharge energi mereka bersama Yesus yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan dalam setiap karya penggembalaan mereka. Yesus sadar dengan kelemahan kemanusiaan para muridnya yang pasti butuh untuk dipulihkan dari kelelahan kemanusiaan mereka. Tapi kesempatan yang istimewa ini akhirnya berantakan ketika Yesus melihat ada banyak orang yang masih saja mengejar mereka untuk mendapatkan pengajaran. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Inilah dinamika hidup kita juga, baik saya sebagai imam maupun kita semua yang ada di sini yang selalu harus siap dengan banyak kemungkinan lain yang juga mengharuskan kita mengubah rancangan waktu yang kita buat untuk hal lain yang lebih bernilai. Meskipun lelah, tapi semua ini terbayar karena hidup kita, waktu kita sudah menjadi makna bagi orang lain. Inilah tantangan penggembalaan kita masing-masing, baik dalam berpastoral maupun dalam hidup berumah tangga yang selalu meminta kesediaan kita untuk menyediakan waktu yang seimbang antara kebersamaan dalam keluarga atau komunitas dengan kesibukan pekerjaan pelayanan harian kita. Semuanya membutuhkan kebijaksanaan untuk menentukan kegiatan mana yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih bermakna atau kegiatan mana yang justru membuat hidup kita sia-sia dengan segala perkara yang tidak perlu. Penggunaan waktu yang sia-sia tentu akan mengganggu ritme hidup kita yang tentu juga akan berdampak buruk bagi orang lain sehingga karya pelayanan bisa jadi tidak optimal atau keharmonisan keluarga kita menjadi berantakan karena tidak ada lagi waktu yang berkualitas bagi komunitas, keluarga, atau pekerjaan pelayanan kita.
Tepat inilah yang dikecam Tuhan dalam bacaan pertama tadi, ketika para gembala membiarkan kambing domba gembalaannya hilang dan terserak. Tugas penggembalaan atau kepemimpinan kita dimanapun akan ambiar ketika kita tidak dapat memanfaatkan waktu yang Tuhan beri dengan bijaksana. Menjadi refleksi kita saat ini, apakah seluruh waktu yang Tuhan beri sudah menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi makna bagi orang lain dengan menyediakan waktu dan diri kita kepada orang-orang yang kita kasihi, baik di dalam keluarga atau komunitas? Apakah kita juga punya hati yang digerakkan oleh belas kasihan untuk mengorbankan waktu kita bagi mereka yang kita cintai dan yang kita layani? Melalui waktu yang berkualitas ini, kita menjadi pribadi yang menyatukan, seperti Yesus sendiri yang disebut Paulus dalam bacaan kedua tadi sebagai sumber damai sejahtera yang mempersatukan banyak orang yang jauh menjadi satu keluarga Allah yang dekat. Menjadi tugas penggembalaan kita juga dimanapun kita berada untuk menyatukan ketika kita mau menyediakan diri, menyediakan waktu untuk orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita layani. Sebagai anggota Ordo Salib Suci, saya mempunyai panggilan untuk menyediakan waktu untuk komunitas dan semua orang yang saya layani. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari di sini tentu mempunyai panggilan yang sama, menyediakan waktu yang Tuhan beri untuk menjadi berkat bagi keluarga dan lingkungan kerja sehari-hari. Dengan demikian, kita akan selalu antusias menikmati waktu yang Tuhan beri sebagai kesempatan untuk menjadikan hidup kita bermakna, yang memberi arti dan sukacita bagi banyak orang sekarang dan selama-lamanya.